Perkenalkan, nama saya Margareta Dewi dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2023011037 dari kelas AKTB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil diskusi dan tugas saya pada pertemuan ke-12. Nah, di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai hasil tugasnya. Nah, pada soal pertama ini mengenai peta strategi dan hubungan kausalnya. Nah, si A mengenai rantai hubungan sebab akibat dari pelatihan staf hingga pendanaan berkelanjutan. Nah, si pelatihan staf ini tuh sebenarnya dapat meningkatkan kompetensi loh dan pemahaman terhadap misi organisasi. Staf yang kompeten mampu menjalankan proses internal secara lebih efektif seperti perencanaan pelaksanaan dan pelaporan program. Proses internal yang baik meningkatkan kualitas dan dampak program, sehingga kepercayaan penerima manfaat dan kredibilitas organisasi itu meningkat. Kepercayaan ini mendorong kepercayaan donor yang pada akhirnya menghasilkan pendanaan berkelanjutan melalui donasi berulang dan komitmen jangka panjang. Lalu untuk titik permasalahan utama ketika retensi donor darah rendah. Nah, si retensi donor yang rendah umumnya berakar pada kelemahan proses internal dan kualitas program, bukan langsung pada aspek keuangan. Donor cenderung berhenti mendukung ketika dampak program tidak jelas, transparansi rendah, atau komunikasi yang kurang efektif. Melalui peta strategis, organisasi dapat menelusuri akar masalah secara sistematis dari kapasitas SDM, aktivitas proses, hingga cara nilai dan dampak dikomunikasikan kepada si pihak donor. Lalu untuk soal yang keempat mengenai tantangan implementasi dan peran akuntan manajemen, yang pertama itu mengatasinya fokus pada operasional jangka pendek. Nah, si akuntan manajemen dapat menggunakan balance scorecard dan peta strategis untuk mengaitkan aktivitas operasionalnya dengan tujuan jangka panjang. Dukungan berupa dashboard kinerja, proyeksi keuangan, dan analisis skenario membantu manajemen memahami dampak keputusan jangka pendek terhadap keberlanjutan misi. Dengan demikian, akuntan manajemen berperan sebagai strategic partner, bukan sekedar penyedia data keuangan. Nah, lalu yang ke B, pentingnya evaluasi visi dan misi sebagai langkah pertama. Nah, visi dan misi ini adalah fondasi balance scorecard, sehingga evaluasi keduanya menjadi langkah yang paling krusial. Tanpa kejelasan visi dan misi, tujuan strategis dan KPI ini berpotensi tidak selaras. Meski sulit karena melibatkan berbagai kepentingan stakeholder, kejelasan visi dan misi memastikan keseluruhan perspektif BSI ini bergerak menuju dampak sosial jangka panjang. Lalu pada forum diskusinya, pada topik diskusi ketiga mengenai Beyond Kaplan dan Norton, yang dimana mereka ini memodifikasi BSC dinilai cukup praktis bagi organisasi nirlaba kecil karena mudah diterapkan dan tetap menjaga fokus kinerja. Namun, framework berbasis dampak seperti Theory of Change lebih mampu menangkap perubahan sosial jangka panjang, meski lebih kompleks. Kombinasi BSC ini dalam framework dapat sering menjadi pendekatan paling seimbang. Lalu pada topik diskusi yang keempat, the role of technology, yang dimana teknologi ini memungkinkan organisasi nirlaba kecil menerapkan BSC dengan biaya rendah melalui aplikasi cloud dan dashboard real time. Nah, software BSC yang efektif perlu mendukung penerapan KPI, pengumpulan data otomatis, visualisasi, kinerja kolaborasi tim, serta indikator sosial dengan harga yang terjangkau. Sekian dari saya, terima kasih.